Militer Rusia pada 16 Juni melancarkan serangan udara berat terhadap sasaran pasukan pro-AS di Suriah Tenggara, kata dua pejabat pertahanan AS. Sebelum pengeboman, Rusia menghubungkan AS melalui hotline dan mengeluarkan peringatan. Ini membantu militer AS memberitahu pejuang oposisi di Suriah untuk mengungsi, serta memastikan bahwa tidak ada pasukan AS di daerah berbahaya. Pasukan AS tidak perlu dievakuasi karena mereka berada dalam posisi aman. Tetap pejuang pro-Amerika melakukannya, kata pejabat AS di CNN. Serangan udara Rusia di Suriah tampaknya telah diperhitungkan dengan cermat. Terjadi di tengah ketegangan antara Washington dan Moskow terkait konflik Ukraina. Pentagon ingin memastikan bahwa ketegangan tidak meningkat ke titik di mana pasukan Rusia dan Amerika dibentrok secara langsung, khususnya di Suriah. Penilaian awal AS mengatakan bahwa Rusia mengirim peringatan ke AS untuk menegaskan haknya untuk menyerang target pro-AS di Suriah tanpa khawatir tentang kemampuan Washington untuk merespons, menurut CNN. Rusia dan AS saat ini mempertahankan jalur komunikasi bilateral di Suriah. Masing-masing pihak dapat secara aktif berkomunikasi melalui hotline ketika melakukan operasi militer untuk menghindari kesalahpahaman dan menimbulkan korban yang tidak perlu. Menurut pejabat AS, Rusia ingin meminimalkan kerusakan pada pasukan AS meskipun tahu bahwa Washington akan memperingatkan pejuang oposisi untuk mengungsi. Serangan udara 16 Juni terjadi di sebuah garnison militer di Al-Tanf, Suriah Tenggara, di mana tentara Amerika dan pasukan oposisi Suriah beroperasi. Biasanya sekitar 200 tentara AS dan 300 pejuang dari kelompok pemberontak Mahgawir Al-Taura beroperasi di fasilitas militer Al-Tanf, menurut Southfront. Menurut CNN, Rusia melancarkan serangan udara terhadap pejuang dari kelompok pemberontak Mahgawir Al-Taura pro-Amerika. Korban tidak diketahui, tetapi fasilitas militer di Al-Tanf rusak parah. Menurut pejabat AS, Rusia menuduh pemberontak Mahgawir Al-Taura menanam bom pinggir jalan untuk menyerang pasukan Rusia. Pihak AS tidak mempercayai penjelasan ini, menganggapnya sebagai alasan untuk menyerang. Amerika Serikat dan Rusia jarang saling berhadapan di Suriah, tetapi bukan tanpa preseden. Pada Februari 2018, sekelompok 500 pria bersenjata, termasuk tentara bayaran Rusia dan milisi pro-pemerintah, menyeberangi sungai Efrat dekat kota Deir ez-Zor. Tujuan serangan itu tampaknya berada di beberapa ladang minyak dan gas yang dikendalikan oleh pasukan Kurdi pro-AS. Selama 3 jam berikutnya, AS melancarkan serangan udara yang menyebabkan kerusakan signifikan pada tentara bayaran Rusia. Washington menghubungi Moskow untuk memperingatkan mereka, tetapi ketika kedua belah pihak membangun garis serangan udara terjadi. Pada Agustus 2020, banyak tentara AS terluka dalam tabrakan dengan kendaraan militer Rusia di Suriah Timur. Artileri Rusia lebih kuat 20 kali lipat. Menhan Inggris justru optimis Ukraina menang dengan bantuan Barat. Persenjataan dan kekuatan artileri menjadi salah satu topik penting yang dibicarakan jika menyoal konflik Rusia-Ukraina. Sebab meski perang terus berlangsung, nyatanya Rusia memiliki kekuatan persenjataan 20 kali lipat melampaui Ukraina. Meski jelas secara persenjataan Rusia menang telak, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace justru optimis negara tersebut akan tetap memenangkan pertarungan. Menurutnya, dengan bantuan dari Barat berupa artileri jarak jauh dan roket dapat mendorong Ukraina memenangkan pertarungan. Ben Wallace bahkan dengan penuh keyakinan menyebut Ukraina sebentar lagi akan membuat kemajuan yang signifikan di wilayah timur negara tersebut. Di beberapa daerah mereka, Ukraina tentu kalah jumlah dalam tabung artileri 20-1. Itulah kekuatan yang diberikan Rusia pada mereka, ucap Ben Wallace seperti dikutip Hops.id dari laman Sky News pada Jumat 17 Juni 2022. Ini bukan hanya tentang daftar belanja, Anda memiliki bahan-bahannya dan buku masak untuk membuat menjadi makanan dan kami dapat membantu dengan itu. Tambahnya, pernyataan ini semacam kiasan untuk menggambarkan bagaimana campur tangan Barat dalam perang Ukraina. Ben Wallace menggambarkan bahwa dengan melatih pasukan Ukraina, cara-cara menggunakan senjata berat merupakan bagian penting menuju kemenangan. Ia menekankan persenjataan bukan hanya soal jumlah, tetapi yang kemampuan yang dibawa oleh Barat yang digunakan dengan benar. Saat ditanya oleh Sky News, apakah Ukraina telah memiliki senjata yang cukup untuk memenangkan pertarungan? Kala itu Ben Wallace menjawab jika nantinya dalam beberapa minggu ke depan, Ukraina akan mendapat senjata yang bisa membuat kemajuan signifikan di wilayah timur negara.
serta dapat mempertahankan tempat-tempat seperti Odessa. Sebagai informasi, Inggris baru saja memperbarui 20 senjata jarak jauh M109 produksi perusahaan Belgia yang akan dikirim ke Ukraina. Senjata ini merupakan senjata berat yang dapat menembakkan peluru 155 mm. Selain itu, puluhan hingga ratusan rudal anti kapal terus mengalir ke Ukraina untuk melawan kapal perang. Saya pikir Anda akan melihat bahwa arah peperangan akan semakin menyulitkan pasukan Rusia. Akan lebih sulit bagi mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan, kata Ben Mollais. Pernyataan besar berikutnya adalah dapatkah Ukraina mengusir mereka kembali atau mengusir mereka ke luar negeri? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Pungkas Ben Mollais menutup pernyataan. Gelombang serangan artileri militer Ukraina mendapat balasan dahsyat dari pasukan Rusia. Dengan menggunakan sejumlah unit pesawat dan drone tempur, pasukan Rusia menghabisi 400 tentara Ukraina di Donetsk, Ukraina Sabtu 4 Juni 2022. Kabar keberhasilan serangan udara pasukan negeri beruang merah dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Diungkap Konashenkov, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia meluncurkan serangan ke 54 basis militer Ukraina. Tercatat ada 400 tentara Ukraina yang tewas dalam serangan itu, sementara 4 unit sistem peluncur multi-roket BM-21 Grad milik militer Ukraina ikut hancur. Pesawat taktis dan drone menghantam 54 basis pasukan Ukraina dan peralatan militer. Total lebih dari 400 pasukan nasionalis tewas dalam serangan udara, ucap Konashenkov. Serangan udara Rusia juga menghancurkan 20 unit tank dan kendaraan lapis baja, serta 4 unit sistem peluncur multi-roket Grad. Katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia, TASS. Serangan udara yang dilancarkan militer Rusia adalah balasan atas aksi pasukan Ukraina yang sebelumnya membombardir sejumlah wilayah di Donetsk sejak Jumat 3 Juni 2022 malam waktu setempat. Militer Ukraina menembakkan lebih dari 250 artileri ke basis-basis pemberontak pro-Rusia. Republik Rakyat Donetsk, Wakil Kepala Republik Rakyat Donetsk, Eduard Basudin, menyatakan bahwa ada 4 anggota milisi dan 2 warga sipil Donetsk yang tewas dalam serangan itu.